Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ala ashabihi ghurril mayamin wa man salaka ala tariqatihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka 'alimun khabir. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Ar-Rahman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di majelis ba'da maghrib setiap pekan ini, Pak ya. Adapun kajian kita di malam hari ini adalah melanjutkan kajian kitab Al-Kabair. Ya, kitab Kabair, dosa-dosa besar, karya Imam Az-Zahabi, Syamsuddin Muhammad Az-Zahabi rahimahullah. Sebelumnya mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di dosa besar kelima. Ya, dosa besar kelima adalah man'uz zakah. Ya, tidak membayar zakat. Ya. Kala Imam Az-Zahabi rahimahullah, naqala ayatin fil Qur'anil Karim, beliau mengutip ayat dalam Al-Qur'an sebagai muqaddimah az-zakat dalam bab ini. Jadi fokus memang pembahasannya adalah tentang ayat-ayat berisi ancaman dan juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya zakat dan ancaman bagi orang-orang yang tidak bayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-6 dan 7, Allah Subhanahu wa taala berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang musyrik, alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak membayar zakat dan mereka di akhirat kelak termasuk orang-orang yang ingkar. Ini ayat pertama yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kewajiban zakat itu memang aslinya kewajiban bagi orang-orang beriman saja, orang-orang Islam. Syarat wajib zakat itu orang muslim, Pak ya. Non muslim tidak wajib. Akan tetapi non muslim, orang-orang kafir, nanti di hari kiamat mereka juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak membayar zakat. Salah satu sebab diazab. Sama seperti salat, orang kafir itu tidak wajib salat. Tapi alasan mereka nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah karena tidak salat. Ya. Maka furu'us syariah, cabang-cabang dalam Islam itu, ya, perintah-perintah dalam Islam itu memang di dunia tidak dibebankan kepada orang-orang kafir. Tapi mereka nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak patuh dan tidak mengerjakan hal tersebut. Ya. Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-34 dan 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan, yaknizun di sini adalah menyimpan, ya, kalau kita menabung, ya, menyimpan-nyimpan, ya, menyimpan-nyimpan az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Emas dan perak ini maksudnya adalah menumpuk-numpuk harta. Emas dan perak memang dulu sebagai alat pembayaran yang sah. Ya, kalau hari ini kita kiaskan, ya, rupiah, ya, dolar, deposito, ya, tabungan, ya, mirip sama ini. Karena hari ini kita kan tidak nyimpan-nyimpan emas dan tidak nyimpan-nyimpan perak, kecuali memang kita punya simpanan emas. Karena emas dan perak di sini pada masa lalu adalah alat pembayaran. Ya, uang orang itu, orang-orang zaman dulu itu emas dan perak. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan apa? Kata az-zahab wal fiddah. Wa la yunfiqunaha, dan tidak menginfakannya di jalan Allah. Maksudnya menginfakkan di sini apa? Mengeluarkan zakatnya. Ya. Maka di sini dijelaskan nanti, boleh enggak kita nyimpan uang? Boleh. Ya, boleh enggak kita memperkaya diri? Boleh. Dengan catatan zakatnya wajib dikeluarkan. Ya. Maka orang-orang yang mengeluarkan zakatnya meskipun hartanya berlimpah, maka tidak termasuk ayat ini. Ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ke-34, berikan kabar gembira. Ini sebagai bentuk taubih, celaan bagi orang-orang yaknizuz zahab wal fiddah, itu yang menyimpan-nyimpan uangnya, menyimpan-nyimpan hartanya dan tidak mengeluarkan kewajiban zakatnya. Maka Allah bilang apa? Kabarkan kepada mereka, berikan kabar gembira berupa azab yang pedih. Jadi ini taubihan, ya, kalimat-kalimat celaan. Ya, masa kabar gembira berupa azab, kan nggak masuk akal. Maksudnya ini rasakan memang nih nanti. Nah, itu apa, kalimat celaan, taubih. Ya.
Apa bentuk azab yang Allah janjikan bagi mereka yang tidak bayar zakat? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Nanti di hari kiamat orang-orang ini dimasukkan ke neraka jahanam, neraka paling bawah, ya. Yauma yuhma, maka dibakarkan oleh mereka, ya. Apa yang disetrikakan kepada mereka, yauma yuhma, dipanaskan bagi mereka. Apa yang dipanaskan? Emas dan perak, simpanan harta mereka. Ini menunjukkan harta yang kita miliki di dunia ini yang tidak kita keluarkan di jalan Allah hanya menjadi petaka besar buat kita di hari kiamat. Bayangkan harta yang kita gadang-gadang, kita habiskan usia kita, ya, untuk mencarinya, menumpuk-numpuknya, memperbanyak dia terus. Nanti di hari kiamat kalau tidak dikeluarkan zakatnya, tidak ditunaikan kewajibannya, hanya jadi malapetaka besar buat kita. Dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diapakan lagi? Fatukwa biha jibahuhum, disetrikakan, Pak. Disetrikakan, jadikan apa? Alat setrika. Pernah kena setrika, Pak? Panas ya? Panas sekali kena setrika, apalagi kalau yang sudah full itu. Bayangkan nanti di hari kiamat orang-orang yang tidak membayar zakat ini, ya. Jidat mereka, jibahum wa junubuhum, ya. Jidat mereka, punggung mereka, ya. Dada-dada mereka dan lambung-lambung mereka disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana harta yang mereka tumpuk-tumpuk dipanaskan, dijadikan apa? Setrikaan untuk mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka Allah menghina mereka di sini, merendahkan mereka. Inilah harta-harta yang kalian simpan dulu di dunia. Nah, rasakan memang nih. Nah, fadzuqu ma kuntum taknizun. Makan mie itu kalau bahasa kasar kita, ya. Makan mie itu apa-apa yang kalian simpan dan tidak dikeluarkan zakatnya nanti di hari kiamat. Yang tidak dikeluarkan zakatnya ketika dunia. Ini jadi memang ini peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dari hartanya. Ini maksudnya zakat apa? Bukan zakat fitri, Pak. Zakat mal. Ya, zakat mal di sini, bukan zakat fitrah atau zakatul fitri. Maka ketika ayat ini turun, ya, Imam Ibnu Katsir kalau kita buka tafsirnya, Nabi SAW bersabda, ya, tabban lil zahab wa tabban lil fiddah. Celakalah orang-orang yang menyimpan emas, celakalah orang-orang yang menyimpan perak. Sahabat ketika itu agak goncang ketika Nabi SAW bersabda itu. Apa tidak boleh memang menyimpan uang? Apa tidak boleh memang menyimpan harta, emas, perak? Memang tidak boleh kah? Atau bagaimana ini maksudnya? Kenapa Nabi mencela harta yang disimpan, emas yang disimpan, perak yang disimpan? Kenapa Nabi sampai sekeras itu? Langsung para sahabat ini bingung, karena sebagian sahabat, ya orang-orang kaya, banyak sahabat yang kaya, Pak, ya. Ya Utsman kaya, Talhah kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Harta mereka banyak, perdagangan mereka besar, banyak hartanya. Mereka bingung, emas mereka banyak. Ini mau diapakan ini uang kalau tidak boleh disimpan? Maka agak goncang ketika itu. Maka kemudian ada seorang sahabat, Umar bin Khattab, datang kepada Nabi untuk klarifikasi. Ini sebenarnya maksudnya bagaimana? Ya Rasulullah, ya, ayu syai'in nattakhidh. Kalau begitu apa yang kami simpan ya Rasulullah? Kalau memang emas dan perak tidak boleh disimpan, apa yang harus kami simpan? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, falyattakhidh ahadakum qalban syakiran, ya, wa lisanan dzakiran, wa zawjatan tu'inu ahadukum fi amril akhirah. Ya, maka hendaklah 3 hal yang kalian simpan, kata Nabi SAW. Ya, apa yang disimpan pertama adalah qalban syakir, hati yang penuh syukur. Ini yang pertama. Ya, yang kedua adalah lisan yang berzikir, lisanan dzakiran, lisan yang berzikir. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW adalah dan pasangan, ya, istri yang membantu kalian untuk taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebaik-baik apa? Simpanan. Ya, karena apa, Pak? Kita lihat memang di sini, ya, Rasulullah sendiri mengajarkan kita memang harta itu kalau disimpan-simpan tidak ada manfaatnya. Ya. Kita akan menganggap apa yang kita simpan hari ini bermanfaat di masa depan. Padahal kita sedang tertipu. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Bayangkan itu orang korupsi miliaran, ya. Dia korupsi triliunan. 2 tahun lagi meninggal. Mati. Itu harta triliunannya siapa yang nikmati itu? Bisa keluarganya, bisa lawan politiknya, ya, bisa musuh bisnisnya, ya, bisa istri simpanannya, macam-macam. Terus untuk apa dia korupsi dan mencari harta yang haram, miliaran, triliunan, yang tidak bisa dinikmati sama sekali? Dan nanti di hari kiamat, yuhma 'alaiha, dipanggang milai. Maka Nabi SAW di sini mengingatkan, bukan berarti menyimpan uang tidak boleh, ya. Sekali lagi, ya,
Secara aturan fikihnya boleh, tapi di sini beliau memberikan solusi lain, bahwasanya apa yang kita benar-benar simpan dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat itu 3 hal tadi. Qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur. Karena kalau hati kita bersyukur, qanaah, sedikit banyak itu bukan soal. Ya, sedikit banyak itu tidak pernah jadi soal. Ya, Nabi SAW adalah contoh terbaik tentang qalban syakiran. Beliau punya apa sih di dunia ini? Perawatan rumah tidak ada. Tidur cuma pakai tikar yang sampai berbekas di wajah beliau. Yang ketika Rasulullah SAW tidur siang itu kan, dalam hadis Umar, beliau tidur siang pakai tikar dari pelepah kurma, membekas di pipinya. Umar datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nangis Umar, ya Rasulullah, ma hadza? Apa ini? Kenapa berbekas sampai seperti ini? Tidur di mana engkau? Ya, saya tidur di situ, kata Nabi SAW. Menangis Umar. Perlukah kami hadirkan di hadapanmu untukmu karpet terbaik yang bisa kami buatkan untuk? Karena engkau ini kekasih Allah, Nabi Allah, pemimpinnya orang-orang beriman. Masa seperti ini Pak kondisinya? Apa jawaban Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia ini wahai Umar? Wa malid dunya wa mali. Ya. Wa ma ana illa karakibin. Tidaklah saya ini hanya seperti seorang musafir saja. Ya. Istadhalla tahta syajarah. Jadi beliau memberikan tamsil di sini, metafora, bahwasanya hidup di dunia ini ibarat orang yang sedang safar. Kemudian istadhalla tahta syajarah, rehat sejenak di bawah pohon. Itu kalau rehat itu sebentar atau lama, Pak? Sebentar ya. Singgah di pom bensin itu lama atau sebentar? Sebentar, sedar buang air kecil saja. Summa raha wa tarakah. Kemudian istirahat sejenak, pergi nih. Jadi tidak perlulah yang berat-berat begini kata. Jadi Rasulullah itu ingin mengajarkan umat, tidak perlu itu. Ya, begini cukup. Ya sebentar aja. Ya, sebentar. Dan itu memang perilaku hidup yang kemudian nanti Umar pun praktekkan ketika beliau menjadi presiden. Ya. Kata Umar kan ketika jadi presiden sedang dapat kondisi krisis ekonomi lah. Ya, karena kesulitan ketika itu. Maka ketika itu Umar dihadirkan makanan yang agak baik, yaitu daging dan minyak samin. Kata beliau, apa ini? Katakan istrinya kasih. Saya lihat engkau ini jarang makan enak, kata istrinya. Makan mie ini, ada sedikit uang lebih. Makan mie daging karena kuning mie mukata, karena makan minyak dan roti saja, roti keras. Langsung kata Umar, wallahi demi Allah saya tidak akan makan ini barang. Ya, kaum muslimin sedang lapar, maka tidak pantas Umar kenyang saat kaum muslimin lapar. Ya, berikan kepada yang lain. Perilaku hidup itu ditularkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka maksudnya di sini Nabi SAW mengatakan qalban syakiran wa lisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir, maksudnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga pasangan yang senantiasa menolong kita dalam ketaatan dan urusan-urusan akhirat. Itulah 3 simpanan yang paling baik melebihi simpanan harta kita. Ya, kita punya hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan pasangan yang salihah. Maka dalam hadis yang lain, ya Rasulullah, ayyumal nattakhid. Ya, harta apa yang perlu kami ambil ya Rasul? Maka kata Nabi SAW, zaujatan salihah, imra'atun salihah. Wanita yang salihah itu yang simpanan paling bagus. Ya. Apa ciri-cirinya? Idza amartaha ata'atka. Kalau diperintah taat. Idza ra'aitaha sarratka. Kalau dilihat menyenangkan hati. Artinya memang fisik di sini penting, Pak. Ya. Karena ciri wanita salihah itu kalau dipandang menyenangkan. Tidak bikin ini, Pak. Tidak bikin pusing. Masa dilihat pusing? Itu enggak salihah itu. Jadi istri salihah itu ciri-cirinya, Bu, pintar berdandan. Iya betul itu. Ada ibu-ibu kah? Ada Ji? Ada. Jadi istri salihah itu ciri-ciri pintar berdandan. Iya. Kenapa? Karena laki-laki ini berat, Pak, di luar itu. Banyak godaan, banyak tantangan. Kita keluar ke Dayang Ramung semua kelihatan sudah. Ya, dari dada, dari paha, macam-macam. Segala usia. Ya, remaja, dewasa, ibu-ibu, tua renta ada semua. Ya, baru Dayang Ramung itu sama di Goa Rias ini. Maka kata Nabi SAW, idza ajabathum ra'atun, jika ada seorang perempuan membuat kalian takjub, wahai para laki-laki, falyarji ila ahli. Pulang nih. Ya, temui istri. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa innal ladzina ma'aha mithlal ladzina ma'ah. Karena apa yang di rumah sama aja yang kau lihat. Ya, beda casing saja, sama rasanya. Ya, maksudnya itu. Ya, beda casingnya, sama rasanya. Karena memang tujuan menikah itu apa? Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Menundukkan pandangan kita dari yang haram dan menjaga kemaluan kita dari yang haram. Itu kan tujuan menikah kan? Maka ini memang simpanan paling baik.
Ya, simpanan paling indah itu zaujah salihah. Idza ra'aitaha sarratka, dilihat menenangkan hati. Wa idza amartaha ata'atka, diperintah patuh. Tidak bantah. Tidak banyak protes. Nah, ini ciri wanita salihah, ya. Kemudian yang ketiga, idza ghibta anha hafizatka maluka. Kalau kau pergi, ya, pergi untuk segala urusan, dia jaga hartamu. Dan tidak boros. Nah, ini juga ciri wanita salihah. Nah, jadi ini simpanan terbaik. Ya, jadi ini ayat ini kemudian ada kaitan juga dengan hal-hal tersebut. Ya. Baik para jamaah yang semoga Allah rahmati, zakat ini ya kewajiban harta. Ada penjelasan menarik dari Imam Ghazali rahimahullah dalam Al-Ihya. Beliau mengatakan begini, kenapa ada kewajiban zakat dalam Islam itu? Ya, setelah kewajiban syahadat dan salat. Ya, kita kan rukun Islam itu pertama syahadat, salat, zakat, ya, bisa puasa bisa zakat, bergantung hadisnya. Hadisnya ada dua, satu yang mendahului zakat, satu mendahului puasa. Kenapa ada zakat di sini terkait ibadah harta? Syahadat itu persaksian, al-i'tiraf, ya, pengakuan kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada salat, salat itu adalah ketaatan badan. Nah, kenapa ini ada zakat ini ketaatan soal harta? Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan, manusia itu diperintahkan untuk mentauhidkan Allah semurni-murninya. Tidak boleh ada sedikit pun kesyirikan atau segala sesuatu yang berpotensi merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kenapa ada kewajiban zakat? Kita diperintahkan mengeluarkan zakat harta kita. Nah, salah satunya adalah potensi besar yang membuat seseorang itu rusak tauhidnya itu terkait apa? Harta. Dia bisa mencintai harta. Dia mencintai Allah, tapi juga mencintai hartanya. Ini berpotensi. Maka di situ kemudian kata Imam Ghazali, itulah alasan kenapa manusia itu diperintahkan mengeluarkan hartanya. Ya, mengeluarkan zakat dari hartanya. Ya. Biar apa? Allah ingin kita benar-benar murni dalam tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka potensi-potensi yang bisa merusak kecintaan kita kepada Allah harus dikurangi atau harus ditangani. Salah satunya lewat apa? Lewat zakat. Ya. Makanya ada kisah kan dalam beberapa riwayat itu. Ada seorang dikisahkan dalam beberapa kitab, ya. Ada seorang itu orang tua. Ya. Dia melihat ada sebuah pohon besar disembah-sembah oleh manusia. Ya, disembah-sembah, diibadahi gitu ya. Dia ngamuk lah. Wah, ini syirik ini. Ya, musyrik ini. Musyrik apa ya? Nyembah pohon ya. Kasih sesajen, disembah-sembah, musyrik ini, syirik. Maka ini laki-laki ini ngamuk, dia bawa kapak, ya, dia mau hancurkan ini pohon. Ini sebagai biangnya ini kesyirikan ini harus dihancurkan. Pergi dia. Ya. Di tengah jalan laki-laki ini ketemulah seorang kakek-kakek tua, yang sebenarnya ini setan, yang menyerupai manusia. Ya. Langsung mau kemana kau? Ya. Saya mau hancurkan ini pohon ini. Ini biangnya kesyirikan ini, biangnya kemusyrikan. Banyak orang-orang tersesat dan menyembah selain Allah. Bawa kampan. Maka kata kakek tua itu, jangan nih. Nanti kalau kita hancurkan itu, ya, bisa marah nih orang-orang. Tidak peduli saya. Ya, saya hanya ingin manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Akhirnya pergi, tidak bisa ditahan sama kakek itu. Akhirnya setelah dekat mau dihancurkan, kakek itu kasih tawaran. Begini saja, pulang maki, ya, saya berikan nanti setiap hari kau akan dapati 2 dinar, 2 keping koin emas di bawah bantalmu setiap pagi. Betul jika itu? Iya betul. Akhirnya dia pulang, benar tidur malamnya. Besok pagi dia buka bawah bantalnya ada 2 koin keping emas. Benar tahu? Nah, dapat dia, senang. Ya. Keesokan harinya dia buka bantalnya, tidak ada nih. Nah katanya tiap hari ngamuk dia. Sekarang saya pergi, saya hancurkan itu pohon karena tidak ada uangnya toh. Kemarin tidak jadi pergi dia. Ada 2 keping emas. Akhirnya dia pergi. Saya hancurkan pohon ini. Ini syirik ini katanya. Ya. Setelah dia mau pergi, dia bawa kapak lagi, dia pergi ke pohon itu, ketemu lagi kakek-kakek yang mana. Mau kemana kok? Katanya, saya mau hancurkan pohon itu. Ya, berbuat syirik itu. Langsung kata pas mau dia dihalangi sama kakek itu. Kakek itu dorong pelan saja, terpental dia. Ya. Dia heran, dia lawan kalah. Kenapa? Dia bilang, kenapa saya bisa kalah? Awal kau datang dengan kejujuran niat. Ya, mau menghancurkan pohon ini karena apa? Penyebab kesyirikan.
Sekarang kau datang sebenarnya bukan mau hancurkan pohon itu, karena kau tidak dapat 2 dinar yang kujanjikan setiap pagi. Ya, rusak niatnya. Ya, kan dia kemarin tidak datang karena apa? Oh, ada 2 dinar. Di hari kedua dia mau pergi, tidak ada. Ya, harus hancurkan memang ini. Nah, bohongi kak. Akhirnya ternyata tidak jujur niatnya. Nah, ini harta itu mempengaruhi apa? Kecintaan dan keikhlasan serta ketulusan kita dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini Imam Ghazali menarik sekali menyebutkan ada 3 martabah, ada 3 maratib, 3 tingkatan manusia terhadap hartanya. Yang pertama adalah beliau mengatakan manusia itu, dan ini adalah maratib yang pertama yang paling utama, adalah orang-orang yang mengeluarkan hartanya melebihi dari apa yang diwajibkan. Dan inilah orang-orang yang minal aulia, ya, minal ulama, aulia, orang-orang saleh. Kewajiban zakat itu kita kan cuma 2,5% Pak ya. Dari 85 gram emas yang kita simpan, kita cuma keluarkan 2,5% saja. Maka Imam Ash-Shibli, ya, sebagaimana dikutipkan Imam Ghazali, beliau mengatakan, ya, berapa zakat kita? Ya, berapa zakat yang harus kita keluarkan? Maksudnya kalau orang-orang seperti Anda ini kira-kira zakatnya berapa? Ya. Kalau normalnya zakat itu kan dari 20 dinar dikeluarkan 1 dinar. Ya, 1/5. Ya, 85 gram emas dikeluarkan 2,5%. Tapi kata Imam Syibli, enggak. Itu untuk orang-orang awam. Adapun untuk orang-orang seperti kita, zakatnya adalah semuanya. Ya. Tidak pantas kita menyimpan harta kecuali harus dikeluarkan semua. Ini martabat yang pertama, kata Imam Ghazali. Contohnya dalilnya apa? Dalilnya ada. Apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu ada zakatnya enggak beliau? Enggak ada zakatnya. Zakatnya berapa? Semua hartanya. Ya. Jadi kalau orang sudah keluarkan infak sedekah seluruh hartanya, tidak wajib zakat lagi. Kenapa? Karena kewajiban zakat itu standar minimalnya 2,5%. Beliau sudah keluarkan semuanya. Maka dalam perang Tabuk itu Abu Bakar membawa seluruh harta. Jadi Umar yang cerita. Umar cerita begini. Ya, hari ini saya kayaknya kalahkan ini Abu Bakar. Ini rivalitas para sahabat dalam amal saleh. Abu Bakar sama Umar ini rival. Ya, rival dalam amal saleh. Nah, Umar ini selalu ingin kalahkan Abu Bakar, tapi tidak pernah menang. Ya. Tidak pernah menang. Hingga akhirnya di perang Tabuk Umar ini sudah siap-siap nih. Rasulullah mobilisasi pasukan, kumpulkan harta untuk memerangi Romawi ketika itu. Maka para sahabat datang berdoa berduyun-duyun mengantarkan harta mereka. Umar datang bawa 50%. Total seluruh harta ini 50% bawa. Rasulullah bilang, "Berapa ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan? "Abqaitu nisfahu." Aku tinggalkan separuhnya untuk keluargaku. Nah, jadi Umar nunggu ini, mana Abu Bakar ini? Karena belum sampai. Ya, kayaknya menang kali ini saya. Ya, karena setengah ini. Ya. Abu Bakar datang. Ya, nggak tahu dipikul lah, segala macam hartanya dibawa diberikan Rasul. Ya Rasulullah, ini sedekah saya di jalan Allah. Langsung kata Rasul, ya ma abqaita. Apa yang kau tinggalkan? Abqaitullah wa rasulah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, aku tinggalkan apa? Allah dan Rasul. Langsung kata Umar, lan yasbiquni Umar Abu Bakrin abadan. Tidak akan pernah Umar mengalahkan Abu Bakar selama-lamanya. Dia bawa Umar bawa 50%, Pak. Abu Bakar bawa 100%. Ini martabah yang paling utama dan paling tinggi. Ya. Yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Imam Syibli bilang, berapa zakat kita? Semuanya. Ya, semuanya. Makanya Rasulullah itu kalau diminta itu tidak pernah nahan toh, kasih semuanya. Ya. Nah, ini tingkatan paling tinggi dan tidak semua kita mampu. Bahkan sahabat pun juga tidak semuanya seperti Abu Bakar. Ya, tidak semua sahabat itu seperti Abu Bakar, Pak. Jangan dibayangkan kadang kita mau contoh Abu Bakar tapi keluarga kita tidak siap. Abu Bakar itu sedekah 100%, tidak ada problem itu. Istrinya 4 orang itu tidak ada problem. Anaknya banyak itu tidak ada problem. Tidak ada yang protes kalau sedekah 100%. Ya. Yang kita kadang mau contoh ini, istri langsung protes itu. Lah mau makan apa bulan ini? Listrik piye? Listrik gimana? Anak sekolah gimana? Problem. Jangan sampai seperti itu, karena nafkah istri keluarga wajib ya. Nafkahi anak, nafkah itu wajib. Artinya apa? Keluarganya Abu Bakar ini sudah menggugurkan hak mereka sebagai, ya, menggugurkan kewajiban Abu Bakar sebagai suami untuk menafkahi mereka. Digugurkan. Jadi terkait hak dan kewajiban itu bisa digugurkan kalau memang ridho. Nah, jadi jangan sampai kita mau contoh Abu Bakar, istri tidak siap, anak nggak siap. Itu jadi problem, berdosa kita. Karena itu ada hak mereka di situ. Kewajiban kita sebagai suami memberi nafkah. Tapi Abu Bakar tidak ada problem itu, Pak. Ya, artinya apa? Tarbiyah Abu Bakar di keluarga tuntas, selesai. Ini yang kadang tidak kita soroti.
Kita cuma soroti apa? Abu Bakar sedekah 100%. Kita ketika mau coba problem di keluarga, istri minta cerai, ya, dan seterusnya. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kemudian kata Imam Al-Ghazali, tingkatan kedua adalah orang-orang yang mereka mengeluarkan zakat mereka, ya, dari apa yang diwajibkan, dan tapi juga mereka bersedekah bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, inilah amal para ulama dan para orang-orang saleh. Zakat dibayarkan, infak juga diberikan. Sebenarnya infak itu kan nafilah, sedekah saja. Yang wajib itu apa? Zakat. Ketika seorang muslim mengeluarkan zakatnya, sudah, tidak ada tuntutan yang lain. Tapi amal-amal yang utama, fadilah, nafilah, adalah ketika kita sedekah. Ada yang tetangga membutuhkan, kita bantu. Ada orang yang kesusahan, kita tolong. Ada fakir miskin, mau minta-minta, kita berikan. Ada yang kelaparan, kita berikan, dan seterusnya. Ini yang kedua, tingkatan kedua. Dan yang tingkatan ketiga, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Dan inilah orang-orang yang paling banyak di antara manusia. Minal bukhala, orang-orang bakhil. Mereka sudah waktunya nisab, sudah haul, tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Ya. Ini menarik, Pak, ya. Berapa zakat di Indonesia ini? 230 juta kaum muslimin. Berapa zakat yang harusnya bisa kita kumpulkan? Zakat mal, ya. Basnas itu merilis data 2020-2022, potensi zakat kita di Indonesia yang 230 juta jiwa ini diangkat 300-an triliun. Potensi zakat kita, makanya dilirik, ya, besar angkanya, 300 triliun. Berapa yang sudah berhasil dikumpulkan Basnas? Baru di angka 20 triliun. Itu input data 2022. Baru berapa? 20-an triliun. Nggak nyampe 10%. Dan tahun 2023 target Basnas itu untuk di 37 provinsi, ya, di seluruh Indonesia ini targetnya adalah 30 triliun untuk tahun depan. Target zakat itu. Jadi masih jauh sekali, Bu. Ya, masih jauh sekali. Cocok mengkata Imam Ghazali. Yang paling banyak tidak bayar zakat itu adalah orang-orang pelit di antara kaum muslimin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang ini. Ya. Ya. Zakat itu ada apa banyak, ya, harta zakat, ya. Pertama emas dan perak. Ya, secara ringkas saya jelaskan. Ya, emas itu kalau kita punya 85 gram emas, ya, disimpan selama setahun, non perhiasan, simpanan saja 85 gram ke atas, non perhiasan, maka wajib dikeluarkan 0,5%. Ya. Penting yang punya emas banyak, punya istrinya, harus dicek-cek itu, Pak. Ya. Non perhiasan. Perhiasan yang normal dan lazim digunakan. Ya, normalnya perempuan pakai cincin berapa, Pak? 2, 3 masih normal, ya. Tapi kalau sudah 7 itu nanti dihisap, termasuk hitungan zakat. Kalau sudah 7, tapi kalau masih 3 masih normal. Ya, gelang, kalung, apalagi anting-anting, non perhiasan yang biasa dan lazim digunakan. Untuk perak angkanya 595 gram emas, 600 kurang 5 gram. Itu nisabnya. Haulnya 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Itu emas dan perak. Untuk peternakan, nah, saya yakin peternakan kadang kurang relevan. Karena tidak ada yang punya kambing 40 ekor di sini, Pak. Ada enggak? Tidak ada, ya. Karena kambing itu 40 keluar 1. 40 sampai 120. Ya. 120 ke 120 ke 200 keluar 2. Nanti kalau sudah 400 500 ke atas per 100 ekor 1 ekor kambing. Ya, kalau sapi per 30 ekor 1 ekor sapi usia 1 tahun. Tabi. Per 40 ekor 1 ekor sapi usia 40 tahun. 40 tahun. Usia 2 tahun. Mohon maaf. Ya, kalau ke unta, unta lebih tidak relevan lagi karena tidak ada unta di sini. Ya, cuma ada di taman safari saja. Ya, jadi nggak usah kita bahas. Yang sering kita kena di mana? Perdagangan. Kalau kita pedagang. Ya. Bagaimana rumus zakat dagang? Omset, ya. Omset penghasilan, modal, aset, ya, ditambah piutang yang jatuh tempo dalam waktu haul, dikurangi kerugian dan juga hutang. Kalau masih mencapai 85 gram emas dengan asumsi 1 gram itu 1 juta, maka kita punya aset perdagangan itu 85 juta plus omsetnya diputar 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, ini zakat apa? Perdagangan. Nah, yang misalnya dagang macam-macam itulah. Ya, dagang bakso, dagang apa? Lihat nih omsetnya. Dia pakai rumus apa? Neto, ya, bersih, bukan kotor. Bukan omset berarti, ya. Berarti dia apa? Profit, ya, laba. Itu perdagangan ini.
Dan juga yang kita sering kena itu di mana? Profesi. Ini zakat ijtihad baru ya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan beberapa ulama lainnya yang mempopulerkan ini, kita sering kena di sini. Zakat profesi itu apa? Basnas menetapkan zakat profesi itu sama dengan 85 gram emas selama 1 tahun Hijriyah. Maka barang siapa yang punya penghasilan di angka 85 juta dengan asumsi 1 gram 1 juta 1 tahun bersih 85 juta, maka dia wajib keluarkan zakat 2,5%. Ya. Berarti kalau asumsi gajinya 1 tahun 1 bulan 10 juta, 1 tahun berapa? 120 juta dikurangi kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok bulanan masih mencapai 85 juta, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Ya, 2,5% wajib dikeluarkan. Ya. Nah, ini yang kadang kita kurang perhatian. Karena menurut Basnas, potensi zakat kita itu yang paling besar itu profesi. Meskipun ini ijtihad kontemporer, banyak yang protes. Lah itu kan tidak ada itu zakatnya dalam fikih. Mana ada hakim zakatnya dokter. Makanya muncullah ijtihad ini. Masa orang yang punya emas disimpan 85 gram, 85 juta dalam tabungan, wajib zakat. Sedangkan mereka para profesi-profesi dengan gaji besar, komisaris BUMN, dokter spesialis, arsitektur, direktur perusahaan, ya apalagi Pak? Yang banyak-banyak duitnya itu. Ya, kontraktor, alat berat. Mereka punya tender itu berapa itu? 1 tahun itu. Contoh aja hakim itu saya pernah tahu dapat gaji di angka, ya 1 kali gajian itu di angka kurang lebih 300 juta. 1 mobil Honda Jazz. 1 kali gaji 1 bulan itu Pak. Bayangkan itu. Kalau kali 1 tahun berapa miliar? Masa ini tidak ada zakatnya? Masa tidak ada wajib zakatnya? Padahal kebutuhan pokoknya paling berapa aja? Ya, masih banyak zakatnya. Nah, inilah yang kemudian muncullah ijtihad kontemporer yang kemudian mewajibkan zakat, namanya zakat apa? Profesi. Yang tidak termasuk bagian dari peternakan, perkebunan, pertanian, ya, emas dan perak. Nah, ini masuk dalam zakat profesi. Nah, jadi profesi-profesi yang gajinya besar-besar, komisaris BUMN itu kan miliaran Pak sebulan. Ya. 1 tahun 12 miliar. Kalau coba 12 miliar keluarkan 2,5% saja, berapa Pak? Berapa Pak Eko? Saya agak lemah hitung-hitungan. Pak Eko kayaknya karena sering hitung uang gampang. Ya berapa? 2,5% kan? Berapa itu? 12 miliar. Ratusan juta ya? 250 jutaan lebih kan? Bayangkan. Jadi orang itu sebenarnya diketahui sumber penghasilan dari zakat. Kalau dia keluarkan zakat 2,5 juta, berarti kemungkinan besar penghasilan berapa? Kalau 2,5 juta, 100 juta. Ya 100 juta kan? Kalau 1 miliar, 25 juta. Ya tinggal gitu aja kalian. Berapa zakatnya nih bulan? 2,5 M. Berarti uangnya berapa? 100 miliar berarti. Ya. Kalau dia udah zakatnya 2,5 M, berarti berapa uangnya? Di angka 100 miliar. Kan 2,5% sih. Nah, ini dia ya tentang manu zakah. Karena di sini ada kutipan-kutipan ayat dan hadis yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah yang menekankan sekali jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak membayar zakat. Ini ada hadis dari Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha zakataha illa butiha laha yaumul qiyamah biqa'in qarqarin tantahihu bikuruniha wa tata'uhu bi akhfafiha kullama nafidat alaihi ukhraha adat alaihi awwalaha hatta yuqda bainan nasi fi yaumi kana miqdaruhu 50,000 sana." Ini orang-orang yang punya unta, punya sapi, punya kambing yang tidak dikeluarkan zakatnya, nanti di hari kiamat mereka akan diletakkan di satu padang rumput yang luas. Didatangkanlah hewan-hewan kurban mereka, hewan-hewan mereka tadi, ya unta, ya sapi, ya kambing, maka mereka akan diinjak-injak sampai mati. Ya. Jadi misalnya dia punya unta 1.000 Pak, nah, maka dipijak-injak-injak sama 1.000 ekor unta dalam bentuk yang mengerikan di hari kiamat nanti. Tidak seperti sekarang. Sekarang kita kena tendang sapi, sakitnya luar biasa. Ya, yang ikut kurban ya, kena tendang sapi itu masya Allah itu. Apalagi nanti di hari kiamat kita diinjak-injak sama sapi. Ya, sebagai apa? Balasan itu di hari kiamat nanti. Nanti kalau sudah diinjak selesai, putar lagi yang awal, injak-injak lagi. Terus seperti itu. Ya, sampai Allah hentikan. Padahal hitungan di hari kiamat itu apa? Fi yaumin kana miqdaru 50,000 sana. Satu hari 50.000 tahun. Ya, satu hari
50. Kena 2 hari saja lumayan, Pak. Ya vonis ini fulan tidak bayar zakat 2 hari. Kali 2. 100.000 berarti, Pak. La haula wala quwwata. Kita tidak akan kuat ini ya. Ma'adzallah. Summa yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian setelah selesai siksanya, yang pasti ini mukmin ya. Kalau kafir jelas neraka selama-lamanya. Ya, ini kalau mukmin, nah, sudah diazab dia karena tidak bayar zakat, barulah ditentukan nanti entah masuk surga, entah masuk neraka. Jadi itu muqaddimah saja. Ya, itu muqaddimahnya. Nanti baru kalau masuk surga berarti selamat, Allah rahmati dan Allah ampuni. Nah, kalau masuk neraka berarti belum selesai. Untuk dosa-dosa yang lain maksudnya ya. Wa ma min sahibin kanzin la yu'addi zakata illa muthila lahu kanzu yaumal qiyamah syaja'an aqra. Ya. Dan orang-orang yang menyimpan hartanya, nanti di hari kiamat harta tersebut akan datang dalam bentuk ular bertanduk yang melilit dia. Dipatuk-patuk. Ya. Langsung dia bilang apa? Hadza maluka wa hadza kaznuka. Inilah hartamu, inilah simpan. Wah, dipatuk udah. Ularnya bertanduk. Enggak tahu ular jenis apa ya, saya juga enggak tahu. Ya, mungkin ular jenis di hari kiamat nanti. Jadi ternyata harta yang kita simpan-simpan itu emas berkilau, perak berkilau itu ya. Nanti di hari kiamat bentuknya ular yang mematuk kita. Ya. Apa yang kita simpan, tabungan kita yang 9 digit di ATM itu, Pak. Nanti di hari kiamat berubah jadi ular yang mematuk. Yang tidak dikeluarkan zakat. Ya, bayangkan itu. Jadi memang inilah pengingat buat kita, Pak ya. Pengingat karena memang manusia itu cinta harta, Pak. Innahu lihubbil khairi la syadid. Manusia itu kalau soal harta lihubbi khairi la syadid. Al khair di sini artikan apa? Al mal. Dalam surah Al-Adiyat kan, la syadid kata Allah. Memang manusia itu doyan memang harta. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis, tidak ada yang bisa menghentikan kerakusan manusia ini apa? Kalau dia diberikan 1 lembah emas, dia masih minta 2. Diberikan 3, minta 4. Tidak ada yang bisa menghentikan kerakusan manusia apa? Illa turab, kecuali tanah. Maksudnya tanah apa? Kalau sudah penuh nih mulutnya tanah dalam kuburan, berhenti dia. Ya. Ya, ini memang tabiat manusia. Makanya yang tidak tamak dan tidak rakus, tidak mangoa itu, kalau bahasa Makassar itu illa man rahima rabbi, adalah orang-orang yang dipenuhi iman, takut dengan Allah, dirahmati oleh Allah. Memang tabiat dasar manusia doyan harta, tidak bisa dimungkiri. Ya orang udah punya rumah 1, pengen 2 apa ya? Punya mobil 1, pengen 2. Punya motor 1, pengen? Punya istri 1? Begitu memang. Ya, Masya Allah ya. Begitu memang. Dan manusiawi sekali, ya tidak disalahkan itu. Karena memang Allah ciptakan kita dengan hawa nafsu yang seperti itu. Ya, karena Allah bilang kenapa dalam surah Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Manusia itu dijadikan dalam pandangan matanya terhias, suka, doyan, senang. Minan nisa pertama, perempuan. Ini fitnah pertama. Ya, zuyyina lin-nasi syahawat minan nisa wal banin, anak-anak. Wal qanatir wal muqantarati minadh dhahab wal fiddah, simpanan. Ya, harta, emas, perak itu memang suka kita. Ya. Ya, kadang kita tidak punyanya dicari-cari, sudah punya mencari lagi. Ya memang begitu kan. Makanya kita diingatkanlah dengan ayat-ayat ini, dengan hadis-hadis ini, jangan terlalu jauh. Ingat-ingat zakat, ingat-ingat sedekah. Jangan-jangan nanti ini harta yang kita capek-capek cari, pergi pagi pulang petang, ya, tinggal istri, tinggal anak, ya, lupa sholat, lupa zakat, jadi ular semua nanti di hari kiamat. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya, bahkan kewajiban zakat ini bagi mereka yang menolak maka boleh diperangi. Ya. Di zaman Abu Bakar itu ketika Rasulullah wafat, muncul gerakan orang-orang murtad. Oh, kabilah murtad. Nah, ada namanya kabilah yang tidak murtad dari Bani Tamim. Mereka tidak murtad, tetap beriman tapi tidak mau bayar zakat. Maka kata Umar ketika itu agak kompromi. Abu Bakar, jangan diperangi orang-orang itu. Masih beriman toh jadinya. Yang penting kan mereka belum bayar zakat, tapi kan mereka tetap beriman toh. Fokus nih dulu yang orang-orang murtad ini, gengnya Musailamah, Tulaiha al-Asadi, al-Aswad al-Unsi, itu mi fokus. Tapi kata Abu Bakar ketika itu apa? Wallahi, nah, di sini dikutipkan, lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah laqataltuhum ala man'iha. Tidak, demi Allah Umar, ya, Abu Bakar ini pada orang lembut, Pak, tapi dalam urusan Allah tidak ada toleransi. Ya, kata Abu Bakar apa? Demi Allah, sekiranya mereka tidak mau bayarkan kepada saya zakat segenggam saja yang dulu mereka bayarkan kepada Nabi, hari ini aku akan perangi mereka.
karena mereka tidak mau bayar. Karena tidak ada sholat itu haknya badan, kata Abu Bakar. Zakat itu haknya harta. Tidak bisa dipisahkan antara sholat dengan zakat. Makanya dalam Al-Quran apa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Makanya Mu'adz bin Jabal itu ketika diutus ke Yaman oleh Nabi SAW, apa yang diperintahkan didakwakan pertama, ajak mereka syahadat dulu, masuk Islam dulu. Kalau sudah masuk Islam, mereka patuh, perintahkan, kerjakan sholat 5 waktu. Kalau sudah itu apa? Bayarkan zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari yang kaya, dibagikan kepada yang miskin. Maka Islam ini menyelesaikan problem sosial ekonomi kita. Hari ini Pak, ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin blingsatan. Bukan hanya miskin, blingsatan. Ya. Kenapa? Karena sistem ekonomi pasar kita kapitalis. Ya. Nggak akan bisa kalau kita tidak punya modal Pak, nggak akan bisa kita menjangkau pemilik Jarum, siapa lagi? Haritanu, ya, pemilik Sinarmas segala macam. Nggak bisa kita jangkau. Ya. Kalah pasti kita, kalah. 10 orang terkaya yang 1 muslim Pak. Khairul Tanjung saja. Ya, 10 orang kaya di Indonesia yang hartanya kalau dikumpulkan semuanya itu ribuan triliun untuk bayar hutang Indonesia selesai nih. Ya. Itu yang muslim cuma 1, Khairul Tanjung saja. Yang lainnya apa? Non muslim. Ya. Maka kan ada data itu, perputaran uang di Indonesia ini yang diberikan kepada kita cuma 1% saja. Total perputaran uang di negara kita di Indonesia ini dikuasai oleh 1% manusia saja. Dari 250 juta Pak yang kuasai harta yang berputar di negeri kita 1%. Ya, orang-orang ini. Ini Islam punya solusi zakat. Anda boleh jadi kaya, Anda boleh jadi kaya raya, Anda boleh jadi konglomerat, pengusaha sukses, tapi ingat Anda punya kewajiban. Zakat diambil dari harta orang kaya, diberikan kepada fakir miskin. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Inilah pemerataan kekayaan. Maka yang miskin akan terbantu. Ya. Bisa enggak? Terbukti enggak ini bisa terjadi? Bisa. Apa buktinya? Konkret enggak sejarahnya? Secara historis iya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz itu sama sekali enggak ada orang menerima zakat. Semua mustahik, semua muzakki, tidak ada mustahik. Ya, semua muzakki, tidak ada mustahiknya. Jadi orang bingung mau bayar zakat. Ini saya punya emas simpanan banyak, saya mau bayar sama. Kita mau? Jangan, saya bukan mustahik zakat. Kita mau? Jangan, saya bukan mustahik zakat. Enggak mau, Pak. Akhirnya harta baitul mal kas negara itu bertumpuk banyak. Nggak ada yang mau ambil. Sampai bingung orang. Ya, mau dimanakan uangnya. Kalau hari ini kita lomba-lomba cari uang zakat. Ya, ngajukan proposal minta zakat. Ya, ini solusi sebenarnya secara ekonomi. Kita punya solusi, Islam punya solusi, Pak. Bayangkan 300 triliun itu kalau dikelola dengan baik, berapa fakir miskin yang ditutupi? Berapa orang miskin di Indonesia? Data tahun 2020 ada 26 juta orang miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan catatan punya penghasilan 500 ribu setiap bulan. Jadi memang standar kita masih rendah. Orang miskin itu mereka yang punya penghasilan 500 ribu ke bawah miskin. 600 ribu tidak. 600 ribu itu miskin atau kaya itu Pak? Jangan menaruh 1 juta. Suami istri punya anak 2, penghasilan 1 juta. Miskin atau kaya itu? Tapi dalam negara, aturan negara kita menurut data yang dipakai Kemensos itu enggak miskin, enggak masuk kategori miskin. Jadi standar kita rendah memang. Ya. Standar dunia PBB itu saja 800 ribu. Di bawah 800 ribu miskin. Kita di bawahnya 500 ribu saja. Jadi orang punya penghasilan 600 ribu enggak bisa bilang saya orang miskin. Berapa gaji tak? Lihat slip gaji 600 ribu. Enggak, belum miskin Ki. Ya. Enggak bisa. Ya, itu untuk yang kategori miskin 26 juta. Tidak tahu yang 1 juta, yang 1,5 juta, yang 2 juta rupiah itu. Tidak tahu berapa itu angkanya. Ya, banyak sekali. Jadi ketimpangan sosial kita problemnya besar. Ya. Jadi Islam ini punya solusi, zakat ini dimaksimalkan, optimalkan. 300 triliun Pak. Ya, 300 triliun. Kita manfaatkan itu. Ini Islam itu jadi solusi. Jadi Islam itu harus jadi solusi, jangan jadi problem. Ya, ini kita nih harus ingatkan keluarga kita yang kaya raya. Jangan sampai jadi ular di harta-harta yang disimpan di hari kita. Nauzubillah min dzalik. Ya. Sudah Isya, alhamdulillah. Ya mungkin ini dulu yang kita sampaikan. Adapun diskusi dan segala macam kita nanti ngobrol-ngobrol sambil makan saja ya. Ya, lebih enak insyaallah. Ya Pak Andi ya. Pak Andi apa katanya menu ini? Ada menunya. Ada menu. Pokoknya jangan mikir pulang dulu. Nanti ke belakang gitu loh. Ya.
Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga Allah rahmati, mungkin ini yang kami sampaikan, ini kita bahas di dosa besar kelima ya dalam kitab Al-Kabair tentang orang-orang yang tidak membayar zakat. Ya semoga kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita, ya kita ingatkan, kita bayarkan zakatnya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang nanti disetrika di hari kiamat karena menumpuk-numpuk harta dan tidak mengeluarkan hak-hak serta kewajibannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.